Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berderet-deret gedung yang kokoh, di depan gedung banyak kembang. Perkenalkan, saya Novita Masruroh, mahasiswa PPG Universitas Islam Malang dengan NIM 2250407109668. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kompetensi PPG periode 3 tahun 2025 mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks biografi di MA Al-Qadiri Gumukmas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dari wajahnya ceria semua ya. Baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, doa sudah. Sekarang Bu Novi absen dulu ya. Hari ini absensinya berbeda. Siapa yang nanti Bu Novi panggil, silahkan menjawab sesuai dengan cita-cita kalian. Paham ya? Oke. Afis Agisna Talita. Hadir Bu. Lupa ya, Afis ya. Cita-citanya apa, Afis? Ingin jadi dosen. Nah, jadi kalau dipanggil Afis, dosen Bu, gitu ya. Oke, Amelia Weda. Polwan. Anindita. Apoteker. Arini. Dokter Bu. Oh, dokter. Dinda Maulida. Dokter Bu. Dokter. Dira Aprilia. Perawat Bu. Perawat. Tetanggaan nanti dokter sama perawat ya. Humaira. Arsitek Bu. Arsitek. Wah, nanti bisa nih ya betulin rumahnya Bu Novi ya. Ica Levia. Pengusaha. Isna ini manajer. Bagus sekali. Lailatul Munawarah manajer juga. Musalamah dosen, jadi dosen ya. Dari tadi saya nggak dengar ada yang mau jadi guru ini ya. Najwatun Menteri Keuangan. Seperti siapa? Bu Sri Mulyani. Nazila pengusaha. Nur Ziyadatul bidan. Nur Rohma dosen. Rani Menteri Pendidikan. Bagus sekali ya. Rasika Direktur. Siti Rizky dokter. Yasinta apa? MUA. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Masih semangat ya hari ini anak-anak? Semangat ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini Ibu senang sekali karena kalian ceria ya. Ceria seperti apa yang dicita-citakan. Kalau kemarin kita sudah belajar teks negosiasi,
Hari ini kita akan belajar materi biografi. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, kenapa Bu Novi tanya absennya sesuai cita-citanya? Ini berkaitan dengan mata pelajaran kita hari ini, ya, tentang teks biografi, di mana profesi yang kalian semua sebutkan tadi, ya, profesi yang kalian sebutkan tadi akan ada hubungannya dengan pelajaran hari ini. Nah, seperti tadi ada yang mau jadi Menteri Keuangan, ya, ada yang mau jadi Menteri Pendidikan. Nah, seperti itu, ya. Oke. Kita belajar biografi hari ini, tujuannya apa, Bu? Agar kita bisa mengetahui, kita bisa mencontoh, ya, keteladanan apa yang bisa kita petik dengan apa, Nana? Dengan mempelajari biografi seorang tokoh. Oke. Kita ke materi, ya. Ini ada sebuah video. Nah, mari kita simak bersama-sama, ya. Teks biografi. Hai teman kece, siapa tokoh yang kalian kagumi? Apakah ilmuwan dan mantan presiden kita B.J. Habibie, atau pahlawan nasional seperti Ki Hajar Dewantara dan R.A. atau mungkin tokoh dari luar negeri seperti Nelson Mandela, Malala, Stephen Hawking, dan bahkan Elon Musk. Wah, kalau punya tokoh idola, pasti mau tahu kan riwayat hidup mereka, di mana ia lahir, bagaimana masa sekolah dan karirnya, apa saja yang mereka alami, hingga mereka bisa jadi seseorang yang mengagumkan. Nah, kalau kalian pernah menemukan informasi ini di koran, buku sejarah, atau media lainnya, ini artinya kalian pernah membaca contoh teks biografi. Lalu, apa itu teks biografi? Apa saja ciri-ciri, struktur, dan unsur kebahasaan teks biografi? Dan mengapa penting belajar teks biografi? Penasaran kan? Yuk, kita belajar lebih dalam tentang teks biografi di video ini. Apa itu teks biografi? Teks biografi adalah teks yang bercerita tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya, di dalam teks biografi terdapat informasi tentang sejarah hidup, pengalaman, dan kesuksesan dari suatu tokoh. Teks biografi memiliki ciri khas yang membedakannya dengan jenis teks lain. Ciri-ciri tersebut yaitu berisi fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh, disajikan dalam bentuk narasi, dan menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh, sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Agar mendukung penyampaian isi teks secara efektif, teks biografi biasanya ditulis secara terstruktur. Struktur teks biografi terdiri atas 3 bagian, yaitu orientasi, masalah peristiwa, dan reorientasi. Orientasi adalah bagian yang berisi gambaran awal mengenai identitas tokoh, seperti nama, tempat, dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta riwayat pendidikan. Masalah peristiwa adalah bagian yang berisi kejadian saat tokoh mengalami masalah, memecahkan masalah, proses karir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, atau mengesankan hingga akhirnya mengantarkannya mencapai cita-cita dan kesuksesan. Reorientasi adalah bagian bentuk atau simpulan. Bagian ini berisi pandangan dan ulasan pribadi penulis terhadap tokoh biografi yang dikisahkan. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya struktur teks biografi. Namun, supaya kalian lebih paham mengenai struktur teks biografi, coba kalian cermati
analisis struktur teks biografi Ki Hajar Dewantara berikut. Bagian ini masuk ke dalam struktur orientasi karena memberikan informasi dasar mengenai tokoh Ki Hajar Dewantara, yaitu nama aslinya, tanggal lahirnya, dan asal-usulnya sebagai keturunan bangsawan yang mendapat pendidikan di sekolah Belanda. Bagian ini masuk ke dalam struktur masalah peristiwa karena menceritakan kejadian-kejadian penting yang membentuk perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara, yaitu pada 1913 Ki Hajar Dewantara menulis artikel berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda" yang mengkritik kebijakan pemerintah kolonial sehingga ia diasingkan ke Belanda. Di pengasingan, ia mempelajari sistem pendidikan barat dan merancang konsep pendidikan untuk Indonesia. Setelah kembali pada 3 Juli 1922, ia mendirikan perguruan taman siswa untuk memperjuangkan pendidikan bagi rakyat kecil tanpa diskriminasi. Bagian ini termasuk reorientasi karena berisi pandangan dan ulasan penulis, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara masih terus mendasari sistem pendidikan saat ini dan menginspirasi banyak orang. Selain ciri-ciri dan struktur, teks biografi juga memiliki unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan ini penting agar biografi yang diceritakan bisa mengalir dan mudah dipahami. Unsur kebahasaan teks biografi terdiri atas 6, yaitu menggunakan kata ganti, kata kerja material, kata sifat, kata kerja pasif, kata kerja aktivitas mental, dan kata-kata penanda waktu. Contoh kata ganti dalam teks biografi ini adalah ia dan beliau. Contoh kata kerja material dalam teks biografi ini adalah menulis, mendirikan, dan memberikan. Contoh kata sifat dalam teks biografi ini adalah kritis. Contoh kata kerja pasif yang ada dalam teks biografi ini adalah dikenal dan dibesarkan. Contoh kata kerja aktivitas mental dalam teks biografi ini adalah mengkritik dan mempelajari. Contoh kata-kata penanda waktu yang ada dalam teks biografi ini adalah pada 2 Mei 1889, pada tahun 1913, dan pada 26 April 1959. Wah, lengkap sudah ya penjelasan tentang teks biografi. Sekarang paham kan mengapa penting belajar topik ini? Belajar teks biografi penting karena memberikan wawasan tentang kehidupan tokoh yang berpengaruh serta perjuangan mereka dalam mencapai kesuksesan. Dari biografi tokoh yang kita baca, kita dapat memetik nilai-nilai kerja keras, ketekunan, dan pantang menyerah yang dapat menginspirasi dan menuntun kita tentang bagaimana cara menghadapi tantangan hidup dalam kehidupan sehari-hari, serta berkontribusi besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sekarang, yuk coba jawab pertanyaan berikut. 1. Alternatif judul yang tepat untuk teks tersebut adalah 2. Tujuan utama penulisan paragraf ketiga pada teks tersebut adalah 3. Perilaku yang meneladani arti Jola Costa dalam teks tersebut adalah. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal topik teks biografi, yuk kunjungi website kejarkita.id atau download aplikasi Kejarkita di Play Store. Like dan juga video ini ke teman kecil lainnya ya. Kejarkita, kejar ilmu, raih cita. Nah, demikian materi teks biografi ya. Biar nggak tegang, tepuk semangat dulu. Semangatnya mana? Ayo, nggak boleh lemes. Tepuk semangat.
Semangat. Oke. Pelajaran bahasa Indonesia kali ini materi teks biografi. Dari penjelasan yang sudah ditampilkan di video tadi, sudah jelas teks biografi. Jadi teks biografi ini adalah teks yang berisikan kisah atau perjalanan kehidupan seseorang ya dalam mencapai kesuksesannya. Jadi dalam meraih cita-citanya. Nah, biasanya teks biografi ini berisi sejarah hidup seseorang mulai lahir hingga saat ini atau bahkan sampai dia meninggal dunia. Nah, ada dua jenis teks biografi. Yang pertama teks biografi, kemudian yang kedua adalah autobiografi. Bedanya apa, Bu? Kalau teks biografi itu adalah teks yang berisi perjalanan hidup seseorang yang narasinya, ceritanya itu ditulis oleh orang lain. Jadi misalnya Ulfa menulis perjalanan hidup Insinyur Soekarno. Siapakah Insinyur Soekarno, anak-anak? Presiden pertama Indonesia. Nah, selain sebagai presiden pertama Indonesia, dikenal juga sebagai apa? Pahlawan Indonesia. Sebagai bapak proklamator, ya, proklamator. Nah, jika Ulfa menulis kisah dari seorang tokoh, maka itu dinamakan teks biografi. Tapi misalnya Ulfa menulis perjalanan hidupnya sendiri, mulai Ulfa lahir sampai Ulfa dewasa, sampai Ulfa bisa sukses menjadi apa tadi cita-citanya? Pengusaha. Nah, itu namanya apa? Autobiografi. Dari sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Bu, saya mau tanya. Ya. Tokoh siapa saja yang bisa ditulis biografinya? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertanyaan dari siapa tadi? Dira. Nah, Bu, siapa saja sih yang bisa ditulis biografinya? Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk Dira. Nah, siapa saja yang ditulis biografinya? Biasanya kebanyakan yang ditulis adalah tokoh terkenal, orang sukses, orang yang berpengaruh atau yang bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat. Nah, apa saja? Bisa pahlawan, kemudian bisa pengusaha, bisa siapa? Guru. Negarawan, sastrawan, penyanyi, ya, penyanyi dangdut, nyanyi rock, ya, penyanyi pop, semuanya bisa. Asalkan ada hal yang bisa menginspirasi kalian untuk dijadikan teladan. Coba saya tanya, kalau penyanyi siapa penyanyi favorit kalian? Mahalini. Hah? Gilga. Deni Caknan, ya. Happy Asmara, Bu. Happy Asmara, ya. Happy Asmara. Nah, itu semua bisa dijadikan biografi. Karena apa? Mereka semua yang sudah terkenal pastinya punya perjalanan kisah, ya. Kisah seperti apa sih kok bisa sampai terkenal, ya? Masa kecilnya bagaimana? Sekolahnya bagaimana? Apa yang bisa membuat dia terkenal hingga sukses? Itu semuanya bisa ditulis ke dalam teks biografi. Untuk apa? Untuk kalian teladani. Misalnya Ulfa ini pengen jadi pengusaha. Dia membaca teks Khairul Tanjung misalnya. Tahu Khairul Tanjung, ya? Nah, beliau adalah seorang pengusaha.
di Indonesia yang memang sangat kaya ya. Beliau punya Trans TV, punya Carrefour, punya Bank Mega, macam-macam usahanya. Nah, bagaimana keteladanannya? Dicontoh. Nah, misalnya Ulfa dari mulai di bangku sekolah belajar berjualan, sekolah bawa jualan, misalnya bawa snack, bawa gorengan, nggak apa-apa. Tidak boleh malu. Itu adalah salah satu bentuk keteladanan. Karena apa, Rek? Orang sukses itu tidak dilahirkan dengan kemudahan. Tetapi orang yang sukses itu dilahirkan dengan penuh tantangan, rintangan, dan air mata. Kalau katanya Roma Irama, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya. Jadi harus susah dulu. Gak apa-apa kalian sekarang susah dulu, sekolah dulu, menuntut ilmu dulu. Nanti tinggal enaknya, ya. Nah, kalian jadi harus menjadi wanita yang berpendidikan. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau begitu masih semangat ya? Sibuk. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan, tugasnya adalah silakan dibentuk kelompok ya. Jadi 1, 2, 3 berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing kelompok silahkan membuat teks biografi dari salah satu tokoh. Terserah, mau kalian ambil dari tokoh pahlawan, atau pengusaha, atau penyanyi, atau presiden, terserah ya. Nah, nanti tugasnya adalah mempresentasikan tokoh biografi yang kalian tulis, kemudian kalian ceritakan keteladanan apa sih yang bisa kalian petik dari biografi tokoh yang kalian pilih. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Oke. Silakan selamat mengerjakan, waktunya 10 menit cukup ya? Cukup. Oke, silakan. Silakan berkumpul dengan teman-temannya. Bisa menggunakan ini ya, bisa menggunakan handphonenya untuk mencari referensi ya. Iya, Bu. Kurang 1 menit lagi. Sudah dapat tokohnya? Sudah ditentukan ya? Oke, silahkan didiskusikan dengan temannya, dibaca baik-baik. Apa sih keteladanan yang bisa saya petik dari tokoh yang nanti akan dipresentasikan? Ya. Baik, sudah tugasnya anak-anak? Oke. Kalau begitu, coba siapa yang mau maju dulu? Saya, Bu, dari kelompok 1. Oke, dari kelompok 1 tepuk tangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan teks biografi. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Di sini ada Rasyika Kanaya Natania, Humaira, Nurziyadatul Ilma, Lailatul Munawwaroh, Isnaini Makiyah, dan Nurrahmatul Hidayah. Baik, saya akan membacakan biografi tentang Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid lahir di Jombang 4 Agustus 1940. Ayahnya Kiai Haji Wahid Hasyim adalah anak pendiri Nahdlatul Ulama NU Hasyim Asy'ari. Ibunya Hajah Solehah juga merupakan keturunan tokoh besar NU Kiai Haji Bisri Sansuri. Ketika kecil, Gus Dur demikian ia biasa dipanggil tempat bercita-cita menjadi anggota ABRI. Namun keinginannya itu kandas di tengah jalan karena sejak berusia 14 tahun ia sudah harus memakai kacamata minus. Menyelesaikan SD di Jakarta, Gus Dur melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Ekonomi pertama di Yogyakarta hingga lulus pada tahun 1957. Selepas itu, Gus Dur memasuki dunia pendidikan agama secara intensif. Mula-mula ia menimba ilmu agama selama sekitar 2 tahun di pesantren Tegal Rejo, Magelang di bawah bimbingan Kiai Hudori. Selanjutnya di pesantren Tembak Beras, Jombang, Gus Dur bekerja sambil meneruskan pendidikan di pesantren sebagai santri senior. Bagi Gus Dur, kehidupan pesantren tentu saja bukan hal yang baru. Sewaktu kecil, ia sudah diajar mengaji dan membaca Al-Quran oleh kakeknya di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Salah satu kesenangan Gus Dur yang terus diidapnya hingga sekarang adalah mendengarkan musik klasik barat. Kebiasaan ini berawal sejak usia SD dari pengalamannya mengikuti les privat bahasa Belanda. Untuk menambah pelajaran bahasa Belanda, gurunya kerap memutarkan lagu-lagu klasik barat. Pada usia 22 tahun, Gus Dur berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus untuk melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar di Kairo. Selama di sana, ia tinggal bersama para pelajar asal Indonesia dan sempat menjadi sekretaris Persatuan Pelajar Indonesia di Mesir. Saat di luar negeri, itu jugalah Gus Dur melangsungkan pernikahan jarak jauh dengan Siti Nuria. Pasangan ini kemudian dikaruniai 4 orang putri, Alisa Munawwaroh, Arifah, Kayatun Nufus, dan Inayah. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Mesir pada tahun 1966, Gus Dur pindah ke Baghdad, Irak. Di sana ia masuk Department of Religion di Universitas Baghdad dengan mengambil spesialisasi ilmu sastra dan humaniora. Dari Baghdad, Gus Dur meneruskan pengembaraan akademisnya ke sejumlah negara Eropa, dari satu universitas ke universitas lainnya. Terakhir, ia tinggal di Belanda selama sekitar 6 bulan dan sempat mendirikan perkumpulan pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia. Sekembalinya di tanah air pada tahun 1971, Gus Dur bergabung dengan Fakultas Usuluddin Universitas Hasyim Asy'ari di Universitas kota kelahirannya itu. Gus Dur mengajar teologi dan beberapa ilmu agama. Selanjutnya, sejak tahun 1974, ia dipercaya sebagai sekretaris pesantren Tebu Ireng. Berbarengan dengan itu, nama Gus Dur mulai dikenal orang melalui tulisannya di berbagai surat kabar, majalah, dan jurnal. Kiprahnya di dunia politik dimulai sekitar awal 1980-an ketika ia mulai banyak bersinggungan dan secara terbuka menawarkan ide-ide tentang pluralisme, demokrasi, HAM, dan lain-lain. Tindakan politiknya semakin kentara sejak ia terpilih menjadi Ketua Umum PBNU pada Muktamar 1984 di Situbondo. Justru ketika NU ditetapkan kembali pada Hitah 1926, yang berarti NU menarik diri dari dunia politik praktis. Hal ini bisa terjadi memang dengan Hitah, itulah hubungan NU dengan pemerintah Orde Baru yang semula tegang menjadi cair. Memulai pesan Gus Dur pula,
NU menjadi ormas Islam pertama yang menerima pemberlakuan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun kemudian hubungan Gus Dur dengan pemerintah kembali merenggang karena sikap kritisnya terhadap pemerintah Soeharto, posisinya sebagai Ketua Umum PBNU tetap dapat dipertahankannya selama 2 kali muktamar berturut-turut, yaitu pada tahun 1989 dan 1994. Oke, sudah? Coba dijelaskan. Ini tadi biografinya siapa? Tokoh Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya. Beliau tokoh ulama besar juga dan beliau merupakan Presiden Republik Indonesia yang ke berapa? 4. Nah, coba jelaskan keteladanan apa sih yang bisa kalian ambil dari perjalanan hidup seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Baik, di sini saya akan menjelaskan keteladanan yang bisa kita ambil dari teks biografi di atas tadi. Kita harus berjuang untuk menimba ilmu dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menuju kesuksesan. Karena satu guru itu tidak cukup untuk menjadi kita sukses. Oke. Baik, Itu sudah ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, siapa yang mau maju lagi? Ya, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membacakan teks biografi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu di samping saya ada Nazila, Arini, Andita, Musalama, dan Yasinta. Oke, langsung saja. Satu, masa kecil. Raden Kajeng Kartini atau R.A. Kartini adalah seorang perempuan asal Jepara yang lahir pada 21 April 1879. Kartini merupakan keturunan bangsawan. Oleh karena itu, gelar Raden Ajeng disematkan kepadanya. Kartini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan M.A. Nagsirah. Ayah Kartini adalah Bupati Jepara saat itu. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara, beberapa dengan kebanyakan anak pribumi saat itu. Kartini berkesempatan untuk sekolah di Europis Leger Sekolah ILS. Ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi orang Belanda dan orang Jawa yang kaya. Di ILS, Kartini belajar bahasa Belanda. Sayangnya, Kartini hanya bersekolah sampai usia 12 tahun. Karena sudah memasuki masa pingitan, dulu ada tradisi wanita Jawa harus dipingit dan ditinggal di rumah. Kartini juga membaca banyak buku, surat kabar, dan majalah Eropa. Seperti istilah buku adalah jendela dunia. Kartini jadi tahu cara berpikir perempuan Eropa yang lebih maju dan bebas dibandingkan perempuan pribumi kala itu. Dari banyaknya buku, surat kabar, dan majalah yang ia baca, membuatnya berpikir untuk memajukan perempuan pribumi. Karena di masa itu, perempuan pribumi tertinggal jauh dan memiliki status atau stratifikasi sosial yang rendah. Menurutnya, perempuan pribumi harus mendapatkan kesetaraan dan persamaan. Karena sedang dipingit, tidak banyak yang bisa dilakukan Kartini, tapi surat-surat yang ditulisnya menjadi salah satu bentuk perjuangan. Ia menulis terkait gagasan-gagasannya baru mengenai emansipasi perempuan. Kartini menuliskan penderitaan perempuan Jawa seperti harus dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu, dan
adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan. Pernikahan. Pada tahun 1903, Kartini menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat yang merupakan Bupati Rembang saat itu. Karena sudah menikah, gelar Raden Ajeng yang dimiliki Kartini berubah menjadi Raden Ayu. Meskipun sudah menjadi seorang istri, Kartini tetap ingin melanjutkan cita-citanya memperjuangkan kesetaraan perempuan dan menjadi guru. Suami Kartini mendukung dan memberi kebebasan terhadap cita-citanya. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan mendirikan sekolah wanita di timur pintu gerbang perkantoran Rembang. Oke, berarti apa namanya yang diambil? Tadi yang ditulis apa? Tokoh sosok Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional ya. Ya, coba Bu Novi ingin tahu keteladanan apa sih yang bisa kalian contoh dari sosok Raden Ajeng Kartini? Kelompok 3. Jadi, keteladanan yang dapat kami teladani dari tokoh R.A. Kartini adalah kita harus mempelajari semangat cinta tanah air yang begitu berani dan juga mempunyai jiwa nasional, juga sangat bekerja keras dalam menuntut ilmu. Seperti halnya beliau yang sangat gigih dalam memperjuangkan derajat perempuan. Oke, sudah? Sudah. Terima kasih presentasinya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, pinter-pinter ya semuanya ya, sudah berani maju. Jawabannya sudah sangat bagus sekali. Nah, biar gak loyo, tepuk semangatnya mana anak-anak? Tepuk semangat. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang teks biografi dari beberapa tokoh ya. Dapat kita simpulkan bahwa kita perlu sekali mempelajari teks biografi karena dengan belajar teks biografi kita bisa tahu perjalanan hidup seseorang mulai dari awal sampai dia sukses. Supaya apa? Supaya kita bisa meneladani. Nah, supaya kita bisa meneladani, supaya kita bisa mencontoh sesuai apa yang kalian cita-citakan tadi. Semoga cita-citanya tercapai ya. Oke. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, untuk minggu depan, pertemuan yang akan datang, kita akan belajar materi puisi. Oke? Siap ya? Siap. Nah, sebelum itu, silakan ketua kelasnya memimpin berdoa dulu. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Bu Novi punya pantun ya. Mbah Marijan, penjaga Gunung Merapi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam